Maka kalau orang Islam itu benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, pasti pribadinya itu akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Akan sangat sulit menemukan kejahatan di permukaan bumi ini. Tapi ternyata itu kan tidak terwujud. Apakah ayatnya yang salah? Masa iya ayat salah? Tidak akan mungkin itu. Nah, yang salah itu barangkali mungkin sholatnya. Pak Ibu, kita lah berapa mau sholat Bapak Ibu? Ada 10 tahun. Lebih 20 tahun ada Pak? Bawa macam-macam. Ya, mulai taubat umur berapa? Oh, sesuai umur. Ada awak sholat 50 tahun? Ada kan Bapak Ibu? 50 tahun lamunya awak sholat kan? Pak Ibu, 50 tahun yang lalu kita sholat maghrib 3 rakaat, iktidalnya 3 kali. Waktu iktidal itu apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Iya itu Pak? Iya. Iya itu Bu? Iya. Itu 50 tahun yang lalu. Tadi maghrib kita sholat juga 3 rakaat 3 kali. Lo iktidalnya, waktu iktidal apa yang kita baca? Sama atau beda Pak? Hah? Sama atau beda? Sama kan Pak? Iya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama yang kita baca Bapak Ibu. 50 tahun yang lalu kita maghrib, tadi kita maghrib, itu juga yang kita baca oleh. Kini pertanyaannya Bapak Ibu, 50 tahun yang lalu awak sholat maghrib, waktu iktidal awak baca itu, ndak tahu awak artinya doh. Tadi awak sholat maghrib lah balik 3 kali lo iktidal, itu juga yang awak baca sampailah 50 tahun lamanya. Itu awak ulang taruh. Lah tahu artinya atau belum? Lupa. Lu pakai lupa. Hah? Jangan setan lo disalahan. Yo, setan itu memang itu tupoksinya Pak. Setan itu memang itu tupoksinya kan. Jadi Bapak Ibu, kini coba kita renungkan. Awaklah sholat 50 tahun lamanya. Sementara bacaan iktidal saja ndak tahu juga artinya doh. Lalu apa beda iktidal awak maghrib tadi jo iktidal awak 50 tahun yang lalu? Renungkanlah itu. Sama. Awak bawa anak cucu awak sholat ke musaji. Tiba di musaji, nyo salat maghrib lo sama-sama jawab. Taga anak cucu awak umur 5-6 tahun tu di sebelah awak. Sama lo nyo bacanya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Katonyo inyo ndak paham, awak ndak ngerti. Lalu apa bedanya iktidal awak? Jo iktidal anak awak yang umur 5 tahun. Coba renungkan itu. Kok nak galak-galak kok serius kok mah? Coba renungkan itu Bapak Ibu. Lalu sampai kapan? Nah itu dia. Awak lah ngaji selama kok lah bulan lah tahun awak mengaji Bapak Ibu. Itu yang mungkin akan jadi masalah Bapak Ibu. Itu yang mungkin akan jadi masalah. Itu baru yang tidak, belum lagi yang lainnya. Maka dan banyak lagi, dan banyak nanti yang akan kita bahas barangkali terkait dengan hal ini. Tapi itu sebagai gambarannya. Maka kita berharap, dan Amba berharap Bapak Ibu, kita ndak berhenti, ndak mencukupkan sampai di musaji saja. Beko kaji lagi, besok kita diskusi. Itu yang kita harapkan. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Banyak kok yang bisa kita bahas Bapak Ibu. Dan inilah yang akan nanti kita akan bicarakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita berharap itu, sehingga nanti Bapak Ibu target-target sholat, baik itu target jangka pendek apalagi target jangka panjang, itu bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat. Target jangka pendek apa? Contoh Pak Ibu,
Solat itu kan dibagi oleh Rasulullah menjadi dua bagian, Bapak Ibu. Ada solat siang, ada solat malam. Ada solat siang, ada solat malam. Solat siang tuh mulai dari subuh sampai isya, itu solat siang namanya. Dan solat-solat pengiringnya, solat sunnahnya. Jadi mulai dari qobliyah subuh, solat isyraq, solat duha, solat zuhur dan solat sunatnya, asar dan solat sunatnya, maghrib dan solat sunatnya, sampai isya dan solat sunatnya, ba'diyah isya nanti, itu masuk kelompok solat siang. Masuk solat siang itu kelompoknya. Lewat dari ba'diyah isya, kalau awak masih melakukan solat, maka itu sudah masuk wilayah solat malam namanya. Masuk solat malam tuh lewat ba'diyah isya. Misal kalau bulan Ramadan awak tarawih kan, tarawih itulah masuk wilayah malam, solat malam. Atau kalau di luar Ramadan kita ingin witir sebelum tidur, itu masuk solat malam. Selesai ba'diyah isya, kita solat witir. Solat ba'diyah isya, solat siang, solat witirnya sudah masuk wilayah solat malam. Solat malam ini sampai nanti sahur, waktu sahar. Waktu sahar itu 20 menit menjelang subuh. Nah, itu rentang waktunya. Mulai dari isya sampai waktu sahar, solat-solat yang kita karajuan, solat tarawih, solat witir, solat hajat, solat taubat, solat tasbih, solat tahajud, solat-solat yang karajuan di malam hari itu disebut dengan solatul lail, solat malam. Solat malam. Nah, beda itu Bapak Ibu. Dan Rasul membedakan antara solat siang dengan solat malam. Bahkan bacaan-bacaannya pun beda. Kita ambil contoh, sering kita ambil contoh bacaan doa iftitah. Doa iftitah berapa banyaknya Bapak Ibu? Berapa banyaknya doa iftitah, Bu? Dua atau dua balih? Dua balih. Doa iftitah itu dua balih banyaknya. Yang paling banyak dikutip oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ada sabalih macam di situ doa iftitah itu. Kurang dari itu tuh dikutip oleh Muhammad Akil Haidar. Judul bukunya Ragam Bacaan Salat. Di situ ada 9 macam doa iftitah itu. Kurang dari itu buku Ustaz Abdul Somad. Di situ di buku Ustaz Abdul Somad ada 7 macam doa iftitah itu. Kurang dari itu ada bukunya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Di situ 3 macam ditulis doa iftitah. Kurang dari itu ada bukunya siapa tadi? Muhammad Rifai, tuntunan salat lengkap. Di situ 2 macam doa iftitah. Tapi sebenarnya tuh 3 tuh Bapak Ibu. Buku tuntunan salat lengkap yang warna ungu tuh, di situ kan dihitungnya 2. Ada tuh di halaman 38 dan 39 tuh. Pertama Allahu Akbar Kabira di halaman 38. Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai wa asila Bapak Ibu itu satu doa iftitah tuh. Satu doa iftitah. Lalu sambung dengan wajah tuh. Tapi di buku itu kan ini wajah tuh. Ya, di hadis wajah tuh, di hadis Muslim, rujukannya untuk salat hadis Muslim. Di hadis Muslim nomor hadis 1848, tidak ada pakai ini di depannya, langsung wajah tuh. Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sampai la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajah tuh. Tapi oleh Muhammad Rifai disatukan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira disatukan dengan wajah tuhnya. Dihitung satu padahal itu 2 doa iftitah. Jadi kalau kita membaca itu tuh berarti kita membaca 2 doa iftitah sekaligus. Salatnya 1, doa iftitahnya 2. Boleh tuh? Boleh. Dari mana dasarnya? Pendapat Imam An-Nawawi. Atau ada tuh di dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar halaman 110 kalau tidak salah itu disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari 1 kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau membaca wajah tu, kalau membaca Allahu Akbar kabira disambung dengan wajah tu, berarti kita sudah membaca 2 doa iftitah, berarti kita dapat pahala sunnah tambahan. Di samping sunnahnya doa iftitah kata Imam Syafi'i, dapat doa iftitah tambahan pahala karena kita baca doa iftitah 2. Nah, tapi wajah tu bukan ini wajah tu.
Yang inni wajjahtu ada juga, ada di hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah itu. Tapi itu bukan tentang sholat. Yang inni wajjahtu itu hadis yang berbicara tentang kurban, praktek kurban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tuh diawali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkorban akan menyembelih hewan kurban, wa yaqulu bismillahi Allahu akbar. Beliau ucapkan bismillahi Allahu akbar. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Beliau gorok lehernya, ada di riwayat lain, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Beliau gorok hewan kurbannya, selesai mati hewan kurbannya, beliau mengangkat tangan baca doa. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sampailah syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin itu. Nah, itu yang pakai ini. Oke, Pak Ibu? Nah, itu doa iftitah yang pertama. Ada doa iftitah yang kedua. Allahumma ba'id. Itu ada di halaman 39 buku Muhammad Rifai itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Rujukannya kemana? Rujukannya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744. Nah, Bapak Ibu, yang menariknya adalah dua doa iftitah ini doa iftitah yang sering dibaca oleh Rasulullah, sering dibaca oleh Nabi. Cuman Nabi membacanya di solat yang berbeda. Kalau solatnya solat siang, Nabi membaca Allahumma ba'id. Kalau solat siang dari subuh sampai isya, Nabi lebih suka membaca doa iftitahnya Allahumma ba'id. Sementara untuk solat malam, Nabi lebih memilih doa iftitahnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya itu. Jadi beda, solat siang ikut doa iftitahnya, solat malam ikut doa iftitahnya. Kalau kita, nah itu dia Bapak Ibu. Kalau kita wajah tu siang, wajah tu lo malam kan? Ya, yang wajah tu tetap wajah tu, tapi masih lumayan lah daripada tidak punya wajah sama sekali kan. Masih mending lah tu Bapak Ibu. Tapi disitulah nilai, dan sholat terpengaruh nilainya karena itu tuh Bapak Ibu. Terpengaruh nilainya. Nah, karena apa? Kenapa Nabi memilih Allahumma ba'id di siang, di sholat siang? Allahumma ba'id itu Bapak Ibu, itu doa mohon perlindungan untuk dijauhkan dari dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari segala macam sumber dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku kalau dosa itu terlakukan ya Allah, bersihkan lagi ya Allah. Allahumma naqqini, bersihkan aku dari dosa-dosa itu ya Allah. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Kenapa Nabi membaca doa ini di siang hari? Karena peluang dosa itu banyaknya di siang hari. Peluang dosa itu di siang hari. Pagi subuh awak baca Allahumma ba'id, Allahumma naqqini, bersih diri kita dari subuh sampai ke zuhur. Ada peluang dosa enggak Bapak Ibu? Dari subuh ke zuhur. Ada kan? Ada peluang dosa di situ. Mungkin beko pulang subuh nampak saya atau orang senteng, ikolah kan ya lo lekwa. Kasadoi terkomentari. Nampak nak gadi orang lewat di komentari yo. Banyak yang awak komentar. Tapa kece anjo kadang-kadang orang de awak. Itu pulang sholat tu mah. Lah tibolo doso. Zuhur awak baca itu balik. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Allahumma naqqini minal khataaya dan seterusnya itu. Sehingga dosa subuh ke zuhur itu dibersihkan lagi oleh Allah. Gitu dia. Maka Bapak Ibu akan dapatlah target jangka pendek solat. Apa target solat jangka pendek? Apa kata Rasulullah?
Antara satu solat dengan solat berikutnya ada ampunan, kata Rasulullah. Antara satu solat dengan solat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya ada ampunan. Jadi dari solat ke solat itu ada ampunan. Bila awak dapat ampunannya, kalau awak minta ampun, bila minta ampunnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dapatnya. Tapi kalau awak baca wajah tu juga, tu nak dapat ampunan tadi. Nah, itu dia. Nah, wajah tu dibaca oleh Rasulullah di malam hari. Kenapa di malam hari? Dari hadis Muslim 1848 itu, apa kata Rasulullah ketika ada sahabat baca wajah tu? Futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit. Jadi wajah tu itu untuk ngetuk pintu langit. Untuk membuka pintu langit. Makanya malam hari kan ada hadis Rasulullah di malam itu kan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kan, dibuka pintu langit lalu Allah turunkan rahmatnya kepada penduduk dunia. Kapan itu? Di malam hari. Makanya pintu langit itu diketuk dengan cara apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Itu dia Bapak Ibu. Ya, itu beberapa gambaran. Jadi Bapak Ibu mau mengajak kini target kita sebenarnya Bapak Ibu, kita sholat ya bakecek tadi, jangan sampai kita sholat sudah puluhan tahun, kita sholat bahkan dengan anak cucu kita, tapi sholat kita tidak jauh beda dengan sholat anak cucu kita. Kita sholat puluhan tahun, tapi apa yang kita baca tidak terpahami juga dengan kita. Lalu sampai kapan? Ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita cuman makna i'tidal saja, alun juga dapat nyogalaan bisu awak de malaikat mandu awak Ibu. Nah, maka itu bisu yang insyaallah akan kita bahas. Kini cuman menjago-jagoan senyo. Amu ngajak Bapak Ibu, mari kita baca-baca ulang, dengar-dengar ulang. Nanti ketika kita membahas itu secara detail, insyaallah kita akan diskusikan, sehingga ilmunya itu lebih mantap dia. Oke Bapak Ibu. Nah, itulah dulu barangkali untuk malam kini, sekedar pembuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.